Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Halo, adik Au, izin stage ya. Di sini ku kasih tahu sama kau, gak usah kau sibuk bahas apapun. Fokuslah, fokus sekolah kau, fokus pendidikan kau. Kalau memang kau pengen sukses, pengen terkenal, ya, pengen cepat dikenali masyarakat, tunjukkan kepintaran kau, ya, kepintaran kau, bakat kau, prestasi kau, itu yang perlu kau tunjukkan tanpa harus mengkritik. Yang dimana yang kau kritikkan itu, ya, jalan yang baik, keputusan yang baik. Umpamanya kata kalau kau punya tanah kau dipakai orang, ya, kau pasti marah, kau pasti ngamuk, apalagi tanpa izin, ya kan? Gitu. Dan kalau bisa lebih semangat lagi belajar, fokus belajar, tingkatkan lagi belajarnya, ya, au. Dan satu lagi, kalau kamu mau mengkritik, sesuaikan di jalan yang tepat. Ya. Kamu masih masyarakat, masih mahasiswi ya sayangku. Belum ada jabatan kau, jadi nggak usah pala kau yang ngatur gubernur. Oke? Kau yang kau sampaikan itu sesuai tepat, ya, masuk akal, nggak masalah. Ini yang ada kau sampaikan itu, aku bilang sama kau ya, kau kalau menyampaikan unek-unek kau, bagus sampaikan sesama usia kau, ya, atau enggak di bawah kau sampaikan kan unek-unek kau, itu baru nyambung. Karena pemikiran kalian masih dengkal, masih cuil. Ini kau sampaikan unek-unek kau sama gubernur yang jelas-jelas lebih memikirkan masyarakat, kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat lah kau. Kepentingan kau yang penting elit gaya kau. Udah lah ya, nggak usah sibuk mengkritik ya aturan ya. Fokus sekolah kau ya, tingkatkan lagi IQ kau, tingkatkan lagi prestasi kau. Itu baru. Ini prestasi pun udahlah. Selesaikan PR kau sampai tuntas biar nggak dihukum guru. Cari duit belum bisa bilangnya 1 juta doang. Hei, orang tua lu tuh rumahnya mau digusur, gak mampu beli rumah gara-gara uangnya kepake buat biayain lu sekolah sama gaya hidup lu. Sampai sekelas Kang Deddy ngomong, makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Mungkin terdengar sakit di kuping kita, tapi satu sisi itu faktanya. Kalau udah sadar diri memang kita gak punya banyak uang, jangan sok gaya hidup mewah yang akhirnya nyusahin orang lain. Ditambah banyak gaya pengen foto kelulusan sekolah, pakai foto wisuda sampai jutaan. Heh, lu yang masih SMP SMA, lu belum kuliah, wisuda itu buat mahasiswa, bukan buat anak SD, SMP, SMA, apalagi anak TK, termasuk sekolah-sekolah yang ngadain acara-acara gitu yang gua tahu niat lu pengen cari duit dari mahasiswanya. Sebenarnya gua kesian sama dia, ini masih di bawah umur, tapi gara-gara tingkahnya akhirnya kena hujat sama satu Indonesia. Untuk ibu sama adeknya, yang namanya foto wisuda itu buat kenangan dipajang di rumah biar dilihat orang, wih anak gua sarjana. Permasalahannya kalau misalkan foto wisuda pas sekolah tapi nggak punya rumah karena rumahnya digusur, mau dipajang di mana? Mau diterbangin pakai layangan biar dilihat orang? Ini nih akibat standar TikTok. Buat adeknya kurang-kurangin scroll TikTok, jangan berharap lu ngikutin gaya orang-orang di TikTok biar hidup lu mewah tapi kenyataannya susah, mending nggak usah. Udah deh, gak usah ngikutin gaya hidup orang lain. Kalau memang gak ada, sudah bilang gak ada. Jangan sampai ngerepotin segala minta foto sampai berjuta-juta. Ngerepotin orang tua lo. Abis ini lo mau minta apa? Mau ngerengek biar minta iPhone. Mau ngebakar rumah biar dibeliin motor. Mau mukul ibunya gara-gara buat skincare. Kalau dinasehatin orang itu dengerin. Jangan sampai omongan yang viral kemarin kejadian sama lo. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Yang ujungnya rumahnya digusur. Paham?
Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Melihat dari cara berbicaranya ya, anak itu berbicara kepada orang tua, siapapun deh, termasuk saya yang dewasa. Ketika berbicara kepada orang tua, harus berbicara dengan adab, dengan akhlak, menghormati, karena usianya lebih tua dari kita. Dan apa yang dilakukan KDM ini menurut saya sudah tepat. Dan apa yang dilakukan anak ini menurut saya kurang tepat. Jadi perlu diajarkan kembali oleh orang tuanya. KDM melaksanakan tugas dia dengan sesuai undang-undang untuk kepentingan orang banyak. Menurut saya, harusnya orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwasanya dia tinggal di tempat yang salah. Kalau sewaktu-waktu dibongkar atau digusur, ya harus legowo, harus nerima. Jadi menurut gua, harusnya orang tuanya harus bisa mengajarkan cara-cara beretika dan beradab kepada siapa dia bicara, lalu apa konteksnya. Jangan sampai niatnya baik menyampaikan suara, tetapi menjadi tidak baik. Tindakan KDM sudah tepat dan sesuai undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai memberikan dana kompensasi loh buat yang terdampak. Terlebih, mayoritas mereka yang terdampak setuju karena mereka tahu bahwasanya mereka itu salah. Dikasih kompensasi kalau nggak salah 10 juta satu bangunan, itu kalau nggak salah ya. Padahal tidak semestinya dilakukan. Tapi karena atas dasar kemanusiaan, KDM berikan kompensasi. Sebenarnya sih yang salah bukan KDM atau anak itu. Tetapi pemerintahan kita dalam mengelola tata ruang secara turun-temurun dari zaman dulu. Nih, 200 tahun yang lalu, Herman Willem Daendels, orang Belanda, bikin kota Bandung. Yang pertama ditandai adalah pusat kotanya dan geografisnya. Jalan-jalan dan wilayah itu harus sesuai. Titik kemiringannya agar tidak terjadi banjir. Perencanaannya begitu matang ketika membangun kota. Sedangkan pemerintahan kita nih, asal aja bangun di mana aja. Akibatnya apa? Terjadilah banjir, macetlah, terus digusur-gusurin. Jadi kalau ada yang digusur itu bukan salah yang ngegusur atau yang kena gusur. Tetapi salah dari dulu tidak ada perencanaan tata ruangnya. Nih, coba lihat deh perumahan-perumahan elit kayak Podomoro, Sumarekon, atau yang lainnya lah. Mereka itu ketika membangun perumahan yang dibangun yang pertama adalah jalannya, aksesnya, baru kemudian bangunannya, sehingga tertata dengan rapi, dengan matang, sehingga kita nyaman buat ditinggali, jadi nyaman buat ditinggali. Nah, inilah salah satu masalah yang dari turun-temurun yang harus diperbaiki. Tata kelola ruang kita harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, akan selalu terjadi masalah-masalah ini. Jadi menurut gua, itu yang harus kita perbaiki. Kang Deddy Mulyadi akhirnya diultimatum oleh pengacaranya dari Aura Cinta yang pemberian pihak si Merah. Saya kira ini permasalahan sudah selesai. Nah, ternyata berlarut-larut seperti kisahnya Agus Sedih. Nah, ini. Nah, kita lihat videonya dari keluarganya Aura Cinta. Ternyata tidak terima. Saya kira sudah selesai kemarin. Jat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang. Nah, dan ini ultimatumnya untuk Kang Deddy Mulyadi dari pengacaranya pihak Aura Cinta. Jadi Aura Sedih sekarang, bukan Agus Sedih, Aura Sedih. Kemarin kuasa hukumnya akan menghukum Bapak. Oh itu biasa lah. Kan kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas. Nah, bagaimana menurut dulur-dulur semua? Tulis di kolom komentar. Gubernur yang paling jauh adalah Gubernur Jawa Barat. Ya menurut gua gubernur ini itu pengen daerahnya itu benar-benar ada perubahan gitu, nggak kayak gitu-gitu aja. Sampai dia itu betul-betul mengadopsi kebijakan-kebijakan negara-negara maju tanpa berkunjung ke negara tersebut. Gunain aja sosial media. Gubernur paling smart sih menurut aku sejauh ini. Kalau ada gubernur nggak ngikutin jejaknya ya berarti gubernurnya pakai old style atau memang kudet. Atau memang nggak mau daerahnya maju, pengennya ya tahu sendiri ya kan. Oi warga Jawa Barat, boleh dong kita pinjam gubernur kalian. Kami juga pengen kebijakan-kebijakan gubernurmu itu diterapkan ke daerah-daerah kami. Capek kali kami gini-gini terus.
Tuh, jadi pemimpin mah kayak Kang Deddy Mulyadi. Dia mah naik mobil, jiwanya jiwa supir, pengennya di depan, kagak mau di belakang. Kalau di belakang kayak raja, dia pasti tidur. Kalau di depan dia bisa ngeliat, matanya tiap hari tuh jelalatan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ngelihat keadaan di sekitar. Dia tahu jadinya warganya yang begini, jalan yang begini, kampung yang begini, dia tahu. Itu baru namanya pemimpin. Pak Deddy Mulyadi jiwanya jiwa gembel. Kenapa gue bilang jiwa gembel? Lah mana ada, coba titel dia punya, duit dia banyak, benda dia banyak, pakaian biasa aja. Tapi begitu dia ngelihat ada sampah numpuk turun, ables-ablesan. Nggak ada pencitraan kayak yang lain. Kayak yang lain mah coba giliran mau nyalon, boh gila, so baik, so akrab, so ramah sama warga, sama rakyat. Giliran udah jadi, salaman aja tangan sampai dilap, salaman aja tangan sampai digebes, digeroin aja pura-pura nggak denger, dikabengin aja pura-pura kagak ngeliat. Coba kalau Kang Deddy mah orang yang kagak ngeliat aja disamperin sama dia, bocah yang kagak sekolah disekolahin sama dia, bocah yang bader dipondokin sama dia, bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu semua yang kesusahan disamperin sama dia, dibantuin sama dia. Ya Allah, kagak ada pencitraan buat dia mah. Itu mobil dinas cakep-cakep, orang-orang dimanfaatin buat dia mah kagak. Kata dia udah buat warga aja, jadi aja akses buat ambulan. Coba ya Allah, kalau gue punya pemimpin kayak gitu, jalanan di kampung gue enak kali ya. Nggak ada yang ngerasain orang bunting jalan ajuk-ajukan, orang sakit jalan ajuk-ajukan, jalanan nggak layaknya jalanan, udah kayak kupakan kebo. Coba Kang Deddy Mulyadi nyampe ke Muara Gembong, lihat nih kampung saya. Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang nggak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja, untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih.